A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Ali Imran ayat 78. Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan sifat keburukan orang-orang Yahudi. Kelakuan orang-orang yang Yahudi. Ya, ini menjadi pelajaran untuk kita agar kita tidak mengikuti kelakuan mereka, kelakuan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Sebagian mereka ada suatu kaum golongan yang mana menyelewengkan akan bacaan dari kitab yang diturunkan kepada mereka, yaitu kitab Taurat. Sehingga mereka rubah apa yang ada di dalam kitab mereka. Lalu mereka menisbatkan bahwa itu yang dirubah adalah yang diturunkan dari Allah. Jadi mereka itu kerjanya menyelewengkan dari kebenaran, berdusta. Ya, hati-hati ya, dusta itu sangat bahaya. Apalagi mengatasnamakan Allah, mati Gusti Allah. Waduh, bahaya kalau berdusta, bisa menjadi kufur. Nah, ini diantara sifat kaum Yahudi ya. Mereka berani-berani merubah kitab mereka, tidak tanggung-tanggung, sudah dirubah lalu mereka katakan inilah kitab dari Allah ya, inilah aturan yang diturunkan dari Allah, padahal mereka tahu bahwa mereka berdusta. Hati-hati ya, dusta ini dosa besar, bukan dosa kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi." Hendaknya kalian berpegang teguh kepada kejujuran. Alaikum bis-sidqi. Kalian harus jujur. Siapapun, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus bersikap jujur ya. Mengapa? Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebenaran, kebaikan. Di mana jelma jujur, insya Allah bakal benar hirupna, bakal benar ya, karena kejujuran ini akan menuntun orang tersebut kepada kebaikan ya. Ini berkah kejujuran. So orang jelma di mana jujur pasti benar kan, kalakuannya benar kusabab jujur. Dan ini harus ya diterapkan kepada anak-anak kita dari mulai kecil. Belajar anak kita supaya belajar jujur. Dan jangan kita mengajarkan anak-anak kita untuk berdusta. Ya, jangan. Nanti sudah terbiasa, sulit untuk menghilangkannya. Fa inna sidqa yahdi ilal birr. Karena sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan seorang kepada kebaikan. Dia akan berbuat baik. Selalu berbuat baik. Karena apa? Berkah kejujuran. Menjadi baik dengan sesama makhluk Allah. Menjadi baik kepada Allah. Menjadi orang baik. Nah, diantaranya orang jika dia akan dijadikan orang baik, maka diberi sifat kejujuran. Wal birru yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan menunjukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang jujur, dia sedang menempuh kepada kebaikan, dan kebaikan
akan menunjukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, akan menyampaikannya orang tersebut menuju surganya Allah. Nah, jadi di antara jalur menuju surganya Allah adalah kejujuran. Jadi kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah, kita hendaknya mempunyai sifat jujur. Menjadi ajengan sing jujur. Jadi pedagang sing jujur. Jadi pengusaha sing jujur. Jadi pegawai sing jujur. Jadi santri sing jujur. Jadi pejabat sing jujur. Sing jujur kabeh. Da beres ku jujur mah. Eta anu jadi teu beres teu jujur. Jadi werariweuh gara-gara naon? Teu jujur. Jadi werariweuh. Ya, gara-gara naon? Teu jujur. Sok urang lamun urang ngabohong. Ya. Kumaha ta batur ka urang teh kira-kira resepeun moal? Moal. Boga salaki gede wadul, ibu-ibu resep moal? Moal. Sarua urang boga pamajikan gede wadul, aduh ripuh. Ya, ripuh. Urang teh ripuh, rek nitip teu bisa, ya, ripuh. Jeung nu wadul mah jadi ripuh kitu. Moal loba nulungan. Ya, rek nulungan da sia mah wadul dah. Punya minjem gede wadul, tungtuna koma mau dibere injem deui, da gede. Waduh, pokoknya ngasarakeun si wadul mah. Wadul teh nyang. Maka oleh Rasulullah SAW diingatkan kepada kita, ya, Nabi mengingatkan kepada kita, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada kejujuran. Hendaknya kalian melaksanakan kejujuran. Wah, di mana jujur hirupna berkah. Tenang, di mana jalma jujur. Sok urang, lamun urang dagang make ngawaduh data tenang mah tenang. Deg-degan di imah teh sieun kanyahoan. Ada itu timbangan dikurangan gitu. Ya, takaran ditimbangan nya urang ayeuna engke mah dibolekerkeun di akhirat, ya. Jeung moal tenang jelema nu gede wadul moal aya ketenangan jiwana. Oh, gebeg-gebeg we nya, gegebegan. Tungtungna timbul penyakit gara-gara naon? Wadul. Si wadul, tong wadul nya diajar sing jujur. Karena sesungguhnya kejujuran yahdi ilal bir, akan menunjukkan kepada kebaikan. Akhirnya yang diucapkan oleh kita baik, yang dilakukan oleh kita baik, yang didengarkan oleh kita baik. Ini berkah apa? Kejujuran. Akhirnya kita menjadi orang baik. Berkah apa? Jujur. Dan jujur ini adalah salah satu sifat para nabinya Allah, sifat para rasulnya Allah. Di antaranya sifat jujur. Karena nah itu jadi sifat yang sangat mulia, sifat yang akan mendatangkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sifat jujur. Itu wal birru yahdi ila jannah, dan kebaikan akan menunjukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia hidupnya berbuat baik hidupnya. Akhirnya kelak di akhiratnya Allah sampaikan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana awalnya timbulnya albir? Awalnya dari as-sidik, kesungguhan, ya. Kesungguhan, kejujuran. Awalnya itu albir, ya. Al-sidik akan menimbulkan albir, ya, akan mengundang kebaikan. Ketika kita hidup sidik, artinya jujur, maka akan mengundang kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mudahkan segala kebaikan untuk kita lakukan ketika ada kejujuran di dalam diri kita. Kemudian wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan tidaklah henti-hentinya seorang laki-laki ia bersikap jujur dan memperhatikan kepada kejujuran, sehingga orang tersebut dicatat di sisi Allah orang yang sangat jujur. Tuh, jadi orang mulia, menjadi orang mulia, orang yang bernilai, orang yang berharga,
orang yang berkualitas, ya, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah apa? Kejujuran. Sok urang jujur genah hirup teh, loba nu nyaah ka urang, loba nu nulungan ka urang nalika urang jujur. Da urang resep kana jujur teh, budak jujur resep dipikir resep urang. Coba budak gede waduh ripuh urang teh, rek mere da gede waduh bisi teu bener dah gitu. Jadi we nyusahkeun batur da gara-gara teu jujur. Kemudian wa iyyakum wal kizba. Nah, Nabi di sini apa? Mengingatkan kepada kita sekalian, wa iyyakum, hati-hati kalian, wal kizba, mempunyai sifat dusta. Hati-hati jangan berani-berani berdusta. Rek banyol, rek nyaan komo banyol ge ulah jangan kita berani-berani berdusta, meskipun itu hanya ya candaan, meskipun candaan jangan, kata Imam Ghazali, jangan dibiasakan. Nanti kalau kita sudah membiasakan dalam candaan, nanti akan naik kepada seriusnya menjadi dusta. Akhirnya orang-orang tidak percaya kepada kita. Gara-gara apa? Membiasakan dusta, berbohong. Hati-hati kalian wal kizba, dari mempunyai sifat dusta, wadul. Hati-hati dari penyakit apa? Berbohong. Kenapa harus kita tinggalkan ini bohong? Harus kita jauhi ini bohong. Fa innal kizba yahdi ilal fujur. Karena sesungguhnya kebohongan ini akan menunjukkan kepada kedurhakaan. Akhirnya segala maksiat dilakukan. Ngawaduh sakali hayang 2 kali, geus 2 kali hayang 3 kali, da gede batina atuh. Namun teu ngawaduh mah moal gede batina tah kade nya ieu mah sok ngaji ngawadul kene. Kade kudu tobat kudu beda atuh. Komo nu geus ngaji mah nya, komo nu geus ngaji kudu benten. Non margina engke jadi oknum kena teh. Kumaha oknum teh? Batur teh jadi embung ngaraji. Ceuk batur nu tara ngaji teh, sarua we nu sok ngaji ge sok ngawaduh. Tuh jadi weh batur nu rek ngaji teh tulus. Da geuningan nu sok ngajina gede. Nah, gitu. Jadi ngahalangan batur rek ngaji. Diusahakan ya, kita yang sudah ngaji ya, apalagi ngajinya tiap hari, wah harus berubah. Yang biasanya kita suka dusta, sekarang dikurangi dan berhenti, taubat dari dusta. Jangan berdusta ya. Ya jujur, belajar jujur. Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal kizba yahdi ilal fujur, karena dusta ini akan menunjukkan kepada keburukan. Akhirnya segala terjadi keburukan. Tungtungna teh lain ka saurang ngawaduna teh, kasih A, kasih B, kasih C. Tungtungna salamur di wadulan kabeh ku manehna. Geningan gara-gara naon? Wadul. Gara-gara bohong akhirnya dia berani membohongi orang lain. Membohongi orang tuanya, membohongi mertuanya, membohongi gurunya. Geus we. Gara-gara perbuatan bohong. Bahaya ini. Bahkan bohong ini adalah pintu dari pintu kemunafikan. Ketika manusia berani berbohong, di situ masuk kemunafikan, terjadi ingkar janji, terjadi apalagi keburukan yang lain, kemunafikan yang lain akan terjadi ketika kebohongan tersebut ada pada orang tersebut. Wal fujuru yahdi ilan nar, bahwa keburukan, kemaksiatan menunjukkan kepada api neraka. Akhirnya terus berbuat dosa-dosa yang dikhawatirkan kelak di akhiratnya ia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya'udzubillah min jannah. Ya, hati-hati terus, jangan berani-berani kita berdusta ya. Kemudian wa ma yazalul abdu yataharral kizba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan tidaklah senantiasa seorang hamba dia mementingkan kebohongan. Bohong gawe teh mah wadul
kawena dengan ngawadulan batur ya itu, sehingga orang tersebut dicatat di sisi Allah dia adalah pendusta. Na'udzubillah min dzalik. Menjadi orang pendusta, bukan orang baik. Pendusta itu orang yang sangat dimurkai oleh Allah, orang yang sangat dibenci oleh Allah, lain jelma halus, jelma goreng ya. Sehingga di dalam hadis seorang sahabat Abdullah bin Jarad gal, wa an Abdullah bin Jarad gal, satu Rasulullah SAW, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, fagutu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, hal yaznil mu'min, ya Rasulullah, apakah bisa terjadi melakukan zina orang mukmin? Qala qad yakunu dzalik, kata Nabi, bisa terjadi. Orang yang lemah imannya bisa terjadi dia melakukan zina. Mudah-mudahan semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala ya Nabi Allah, berkata itu sahabat, wahai Nabi Allah, hal yakdzibul mu'min, apakah bisa terjadi berdusta orang mukmin? Tadi pertanyaannya, apakah bisa terjadi berzina orang mukmin? Kata Nabi, mungkin saja bisa terjadi. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah bisa terjadi berdusta orang mukmin? Ayakdzibul mu'min, apakah bisa terjadi berdusta orang mukmin? Kata Nabi bagaimana? Qala la, tidak. Orang mukmin yang betul-betul mukmin tidak akan berdusta. Tuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa atbaha sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengikutkan setelah kepada itu pertanyaan, kepada itu jawaban dengan firman Allah, innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Allah berfirman, Nabi langsung mengeluarkan ayat Allah. Firman Allah, Allah berfirman, innama yaftari, hanya saja yang berani-berani berbuat-buat al-kadziba, akan dusta, siapa? Alladzina la yu'minuna bi ayatillah, orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Yang berani berdusta itu mereka sifat orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Ini sangat berbahaya ya, sangat besar dosanya, sangat buruk akhlaknya. Nabi katakan, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Hanya saja yang berani-berani berdosa itu orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Jadi nuanit ngawadu masa jelema nu teu boga iman. Hati-hati, bisa hilang tuh iman. Kenapa? Karena berani berdosa. Nah, itu seperti kaum Yahudi tadi. Mereka mengatakan ini aturan dari Allah, padahal bukan dari Allah. Berani-berani mengatasnamakan Allah, menjual nama Allah untuk kepentingan pribadi, untuk ya kepentingan sesaat. Naliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bahaya kadzib, al-kadzbu yanqus rizqa. Berdusta adalah mengurangi akan rezeki. Asli sok ngawadu kanyahoan we gede wadu, teu percaya. Tukang dagang ngawadu ada kanyahoan we gua air bareuli tah. Gara-gara ngabohong, luksing. Hanya bakar ripuh hirupna di dunia, kobok jaga di akhiratna jelema anu gede. Waduh, mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah dari segala yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dari sifat bohong, dusta. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita semua. Allah jaga seluruh anggota badan kita dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mudahkan seluruh anggota badan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.